Jadi semuanya ini vaksin nggak guna. Jadi kita sekarang mau terbang harus ada surat jalan dari RT RW setempat dan saya nggak tahu ini info dari mana. Jadi kalau kalian kalau misalkan yang nggak mau vaksin nggak apa-apa, nggak usah vaksin aja, percuma. Terbang juga nggak guna ini kartu vaksinnya, ya. Kita udah PCR mahal-mahal pun nggak guna, ya. Ini nggak guna sama sekali. Ini katanya baru, katanya orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak, semuanya biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube semuanya saya posting, ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Yang antri di Bandara Soekarno-Hatta, mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama, pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah, ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini, sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua. Karena apa? Karena jenderal-jenderal yang mendukung Jokowi, kalau sampai Jokowi kalah, semua akan masuk penjara atau dihukum mati. Jadi mereka dengan mengorbankan rakyat akan terus mengganggu kita. Sekarang ini saya katakan, Tuhan sedang menyaring manusia Indonesia seperti gabah dan interi. Mana yang ikut angkara murka, mana yang ikut budi luhur. Sesudah terkristalisasi, pasti akan bertemu, bertempur. Korbannya sangat-sangat banyak. Tadi saya katakan, apa yang dikemukakan oleh Bapak seluruhnya benar, tetapi tidak bisa diselesaikan dengan perundingan, dengan konstitusi, dengan apapun, kecuali dengan revolusi. Karena itu korban pasti besar. Kita harus satu pendapat. Ada pendapat yang ingin mengikuti konstitusi, tetapi saya ingin rubahlah pendapat itu. Sudah saya katakan, tanpa revolusi kita tidak akan menyelesaikan masalah di Indonesia ini. Masalah Indonesia ini bukan Jokowi,
bukan Luhut, bukan Megawati, tetapi di belakangnya Cina dengan 2 miliar penduduk yang siap menyerbu Indonesia. Kalau saja undang-undang dasar yang dibuat oleh Megawati dan Amin Rais yang mengamandemen tidak dirubah kembali ke undang-undang dasar asli, sebentar lagi presiden kita Cina. Dan kalau presiden kita Cina, separuh menterinya Cina yang penting-penting, kita cuma kebagian menteri perempuan, menteri apa yang tidak penting-penting. Dan kita dalam 10 tahun akan menjadi bangsa terjajah seperti aborigin di Australia, seperti Indian di Amerika. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali revolusi, dan jangan menghitung korban. Korban pasti besar. Joyoboyo mengatakan wong Jawa garis separuh, Cina garis sajodo. Itu korbannya. Kalau kita tidak berani korban, mundur saja. Menjadi bangsa terjajah, menjadi aborigin di negeri tersendiri. Sangat-sangat parah. Tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan memenangkan budi luhur karena tentara Allah akan berada di pihak kita. Dan Tuhan akan membantu kita dengan bencana yang maha dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia ini untuk menghancurkan Angkara Murka. Sekarang Tuhan sedang memberikan peringatan-peringatan, tetapi yang diperingati tidak menjadi sadar, malah menjadi beringas, malah menjadi pembunuh, malah menjadi segala macam kejahatan dan kezaliman. Dan kalau kita tidak mau berkorban, takut berkorban hanya karena mengikuti konstitusi, kita akan menjadi korban mereka yang tidak mau mentaati konstitusi. Mereka punya jalan sendiri dan minta